Halo Sobat Bawaslu, selamat datang di Potwaslu, podcast wawasan pemilu dalam pojok pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember bersama Sekar Radio. Oke, dan kali ini ada Firamiar nih, menyapa malam hari ini. Dan juga Firamiar nggak sendiri malam hari ini, spesial untuk malam hari ini sudah ditemani yang cantik-cantik menghiasi malam hari, nggak kalah sama bintang, nggak kalah sama bulan. Selamat malam Wira ucapkan, selamat datang juga kepada Mbak Wiwin Riza Kurnia. Boleh dong yang ada di studio juga tepuk tangan malam hari ini. Oke, selamat malam ya Mbak Win ya. Gimana kabarnya Mbak Win malam hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Apa kabar Vira? Alhamdulillah sehat juga Vira malam hari ini. Kalau lihat dari Mbak Win ini sebenarnya setengah antara ini ya, kayaknya kelelahan dan juga semangat dicampur. Malam Tapi hari ini always semangat kelihatan dong. harus semangat Harus semangat makanya. dong. Karena dengar-dengar juga ya, Mbak Win ini memang dari Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat atau Parmas ya, hubungan masyarakat di Bawaslu Kabupaten Jember. Pasti kegiatannya kayaknya wah, gak usah ditanya pasti padat ya. Ya Hari ini ngapain alhamdulillah. aja emang Mbak Win? Karena memang kehumasan itu kan wajah kelembagaan. Jadi Oke. memang peningkatan partisipasi masyarakat, Mm-mm. kemudian kita harus menyentuh berbagai macam segmentasi masyarakat, sosialisasi, Yap. dan terkait dengan seperti ini, Mm-mm. meningkatkan literasi kepemiluan masyarakat menjadi tanggung jawab Bawaslu, khususnya Divisi Pencegahan Permas dan Humas. Betul. Jadi lumayan agak padat, meskipun tahapan dan non tahapan kita tetap mengawasi. Iya, tapi pastinya nggak kaget dong karena memang nih ya, asal tahu aja Mbak Uwin ini memang sebelum sibuk seperti sekarang menjadi seorang pejabat ya, boleh Vira bilang. Tapi juga nggak bakal kaget karena sebelumnya juga bisa dibilang aktivis juga, banyak juga berkegiatan di organisasi kemasyarakatan. Pastinya kalau sekarang ya dibandingkan dengan yang dulu mungkin ketika sekarang terjun juga ke masyarakat dengan juga dibalut dengan ini ya yang berbeda gitu istilahnya, menjadi orang yang memiliki jabatan tertentu mengemban tugas juga yang wah ini bilang cukup berat. Gimana sih perbedaannya dengan dulu yang mungkin dulu lebih pingin terlihat bisa apa yang membantu masyarakat mungkin seperti itu. Ya Gimana kalau dibandingkan sebetulnya dengan sekarang? sebetulnya sekarang dan dulu itu tidak ada bedanya karena memang Hmm, tidak ada mantan aktivis. oke. Ketika kita juga mendedikasikan diri untuk menjadi seorang negarawan, Mm-mm. kemudian kita memang ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara, saya pikir Ya, itu tidak menjadi suatu penghalang untuk kita semua bisa bermanfaat bagi sesama. Jadi yang bisa kita lakukan adalah evaluasi dan juga bertanya pada diri sendiri apa sih ya. yang sudah kita lakukan, bukan apa yang kita dapatkan dari negara ini tapi apa Ah, yang sudah kita lakukan. Jadi itu itu yang terus kita pahami, kemudian ya. kita lakukan setiap harinya. Kira-kira hari ini kita uh, sudah ngapain gitu, Mm-mm. sudah nggak kita berbagi informasi yang bermanfaat, yang meningkatkan Oke. literasi masyarakat, Ya. kemudian yang juga bisa bisa bermanfaat dalam artian sesuai dengan bidang kita masing-masing. Mungkin kalau dulu karena mulai zaman mahasiswa, Hmm. kebetulan juga aktif di satu organisasi, kemudian juga sempat di Presma gitu ya, Ya. sehingga sudah terbiasa untuk beraktivitas padat, tapi itu terus-menerus yang perlu dipahami bahwa nggak ada yang namanya manusia itu sempurna. Jadi kita harus Betul terus banget. belajar, harus terus tumbuh dan berkembang sampai di titik ini juga. Wah, Begitu. itu ya diawali dengan kata-kata yang sangat indah. Dan juga pastinya juga ini ya yang lagi dengerin kita juga di Soka Radio. Kita lagi live nih di 102,1 FM Soka Radio juga dan pastinya juga spesial di Potwaslu malam hari ini. Dan bagaimana yang mau bertanya-tanya kita juga buat kesempatan yang mau bertanya, kita bisa gabungan di via WhatsApp-nya di 08113531. Bisa juga ini lagi live di TikTok juga loh Mbak Win. Jadi silahkan Wah, kalau sekarang tuh zaman ya perkembangan zaman pastinya juga menuntut gimana media bahkan juga tentunya Bawaslu ya untuk bisa bagaimana berinovasi, bagaimana juga supaya masyarakat juga ya semakin paham gitu tentang bagaimana nah terutama nih yang akan kita hadapi pilkada serentak gitu Mbak Win. Kalau misalnya bisa dibilang sejauh ini seperti apa sih keadaan Jember kalau boleh dibilang? ya. Jadi memang ini sudah sangat mendekati ya hari H untuk pemilihan serentak. Hmm, Bahwa memang yang perlu kita lakukan adalah pemetaan kerawanan terlebih dahulu. Karena oke. kita melihat dari hasil penanganan pelanggaran di pemilu sebelumnya, Hmm, kemudian kita melihat juga tarik data dari berbagai
ada yang dinas-dinas, kemudian juga Polres. Jadi semua segmentasi masyarakat kita berusaha untuk menyamakan persepsi bahwa itu memang perlu dilakukan langkah mitigasi dari hasil pemetaan bersama. Nah, harapannya dari setiap bidang atau bahkan setiap instansi itu bisa menyiapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya dugaan pelanggaran yang terjadi, yang sudah terjadi, yang itu tidak harapannya tidak terjadi lagi di pilkada begitu. Dan sejauh ini Kabupaten Jember, terutama Bawaslu itu berupaya semaksimal mungkin untuk terus berinovasi, tidak hanya mengawal hak pilih masyarakat tapi juga meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat, karena kita tidak bisa sendiri. Secara skop yang diawasi itu sangat luas. Kemudian jajaran kami di Bawaslu tingkat di kelurahan dan desa, pengawas kami di kelurahan hanya satu. Cuma satu PKD, pengawas kelurahan dan desa. Kemudian di tingkat kecamatan kita ada 3 orang panwascam, itu belum termasuk sekretariatan ya, tapi panwascamnya untuk panwascamnya memang 3. Kemudian di tingkat TPS kan kita hanya 1 PTPS. Sedangkan yang diawasi KPPS-nya berapa? Kemudian potensi-potensi yang lain, kerawanan-kerawanan yang lain, belum netralitas ASN, TNI, Polri, dan Kepala Desa, belum politik uang, belum politisasi SARA dan hoax. Jadi yang perlu kita awasi itu kan sangat luas. Sehingga kita mendorong partisipasi masyarakat untuk memahami betul macam-macam dugaan pelanggaran dan bisa punya niat yang positif untuk memberikan informasi awal kepada kami, Bawaslu Kabupaten Jember khususnya, dari berbagai macam platform kita, kemudian juga mau melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran seperti itu. Oke, ini juga ya. Jadi sambil didengarkan tadi bagaimana SDM sendiri di Bawaslu-nya terbatas dengan tupoksi atau juga kinerjanya juga harus bisa mengawasi sedemikian banyak ya. Tapi yang jelas ini juga akan banyak pertanyaan sebentar lagi Vira akan bacakan pastinya untuk Sakais ya, dan juga Sobat Bawaslu silakan yang akan bertanya bisa di jalur WhatsApp-nya seperti tadi Vira bilang di 0811 353 1021, bisa juga di TikTok yang lagi live malam hari ini, boleh juga. Habisnya kita bakal balik lagi, Mbak Win akan menjawab setiap keresahan. Atau ada yang mau curhat. Ada yang mau curhat. Mungkin Karena sudah ada yang mengalami. Iya, karena kan tahapannya sekarang kampanye. Mungkin terjadi sesuatu di wilayahnya masing-masing juga boleh. Curhat. Boleh dong. Boleh. Nah, itu dia ditunggu tuh sama Mbak Win ya. Jadi tetap di Potwaslu malam hari ini kerjasama Bawaslu Kabupaten Jember dan juga Saka Radio. Berdiri mengawal demokrasi bersama Bawaslu, jaga pilkada kita. Jember semakin maju, suara kita berharga. Jember yang kita cinta, damai dalam pilkada. Setiap suara adalah harapan masa depan cerah. Dengan jujur dan adil kita pastikan keamanan. Bawaslu kawal keamanan. Jember semakin maju, suara kita berharga. Jember yang kita cinta, damai dalam pilkada. Takkan kita biarkan kecurangan merajalela. Bersama kita jaga demokrasi pilkada. Jember semakin maju, suara kita berharga. Jember yang kita cinta, damai dalam pilkada. Dengan tekad yang kuat, Bawaslu kita andalkan. Pilkada yang bersih untuk Jember semakin maju.
Dan kembali lagi kita ya di acara malam hari ini yang spesial. Oke, malam hari ini masih bersama Mbak Wiwin Riza Kurnia dan masih dengan ini udah sabrek pertanyaan udah berkumpul nih, Vira udah Wah. kumpulin. Itu curhat atau gimana ya? Ya itu Rata-rata. berarti keresahan-keresahan banyak. Apalagi kayak tadi Mbak Win bilang ini udah masuk masa-masa kampanye. Berarti ini sudah mulai bermunculan nih ya permasalahan-permasalahan yang juga jadi PR-PR berat nih buat Bawaslu, terutama buat Bawaslu Kabupaten Jember. Vira bacakan dulu pertanyaan di jalur WhatsApp-nya nih. Kalau di jalur WhatsApp-nya ada yang bertanya tentang bagaimana cara Bawaslu menindaklanjuti keluhan masyarakat yang merasa suaranya dicurangi atau dihilangkan. Oh, Oke, gitu. terus Menindaklanjuti itu ya. Mau dijawab langsung atau mau Vira bacain beberapa deh. beberapa ya? Langsung Satu saya lagi jawab, ada ya. dan selanjutnya ini ada juga yang bertanya, Assalamualaikum Mas, di sini enggak Mas, dia mungkin ngantuk ya. Ini ada kakak-kakak cantik ya di sini. Aduh, saya punya pertanyaan terkait nih ya Bawaslu gimana mencegah politik uang. Nah ini yang juga mungkin sudah marak dirasakan mungkin ya jangan-jangan kenapa dia tiba-tiba bertanya ini bisa jadi ya karena seperti yang diketahui sekalipun Bawaslu ada katanya itu namun masih banyak politik uang yang terjadi. Wah, ini keresahannya soal politik uang. Oke, Boleh boleh ini dijawab? dulu yang pertama di Oke, yang pertama terkait dengan suara yang dicurangi. Betul. Jadi yang mau saya tanyakan lagi konteksnya itu pada saat apa? Karena terkait dengan suara itu kan nanti ada yang namanya rekapitulasi di tingkat TPS, di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Nah, kerawanan-kerawanan yang terjadi adalah yang pertama terkait dengan kurang pemahaman dari penyelenggara sendiri terkait dengan perhitungan jumlah suara. Apalagi waktu pemilu serentak. Nah, otomatis berbeda kan dengan pilkada. Karena Iya. pemilu serentak itu kan banyak yang perlu dijadikan atensi. Kalau pilkada kan lebih ke calon gubernur atau wali kotanya, kemudian lebih ke calon bupati dan wakil bupatinya. Nah, terkadang di proses rekapitulasi itu ada yang namanya kejadian khusus atau bahkan ada kesalahan dari penyelenggara terkait dengan proses penghitungan. Sehingga itu menjadi residu di tingkat kecamatan. Bagaimana yang Bawaslu lakukan? Kami merekomendasikan untuk dilakukan hitung ulang atau bahkan rekapitulasi ulang. Kalau yang terjadi sebelumnya bahkan kita minta buka kotak suara. Oke, sampai buka kotak suara ya untuk Iya, jadi ada beberapa Gitu. mekanisme untuk penyelesaian administrasi cepat Iya. yang kita rekomendasikan. Nah, kalau misalkan sudah ada rekomendasi seperti itu KPU beserta jajarannya itu wajib untuk melaksanakan. Sehingga kita bisa menemukan kesalahan dalam proses rekapitulasi itu. Jadi misalkan ada kesalahan antara surat suara sah dan tidak sah, kemudian juga terkait juga dengan penjumlahan, kemudian juga terkait dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan yang itu menjadi residu di tingkat TPS, menjadi residu di tingkat kecamatan yang perlu kita bahas dan juga kita rekomendasikan begitu. Karena memang banyak faktor terkait dengan kecurangan ini. Nah, curang itu kan belum tentu terjadi suatu bentuk kecurangan karena ada beberapa hal yang ternyata di pelaksanaan tungsura itu menjadi kelemahan atau bahkan ketidaktahuan si penyelenggara dalam melakukan proses rekap. Makanya kan fokus pengawasan kami adalah ketaatan prosedur dan juga terkait dengan akurasi data. Nah, yang menjadi catatan itu adalah data pemilih. Karena data pemilih itu kan kita mengawal hak pilih itu kan tidak hanya selama proses pemutahiran data pemilih, sampai DPT itu ditetapkan, sampai kita memastikan bahwa yang meninggal pun itu hak misalkan ada masuk di DPT itu bagaimana, kemudian kita memastikan itu kita tandai dan tidak ada yang menggunakan hak suaranya dan lain sebagainya, sampai di proses daftar pemilih khusus dan daftar pemilih tambahan supaya tidak salah switch di input datanya, itu kita kawal hak pilihnya seperti itu. Itu terkait dengan kecurangan suara. Ya, makanya saya tanya secara spesifik, kecurangan suara itu dalam konteks apa? Pada saat pemilihan kah? Nah, kemudian ada juga dari perspektif yang lain, misalkan disabilitas. Yang itu ada pendampingan khusus sehingga ada oknum-oknum yang mengarahkan atau mengintervensi suatu pilihan sehingga itu terjadi yang namanya kecurangan atau bahkan dia merasa hak pilihnya itu diambil oleh orang lain karena dia tidak sesuai dengan nurani yang dipilih begitu. Nah,
ini kecurangan suara itu konteksnya itu banyak gitu, Banyak luas ya. gitu. Sehingga kita perlu mengacu ke pokok permasalahannya apa begitu. Itu yang terkait dengan suara ya. Suara. Kemudian yang kedua terkait dengan politik uang. Betul, money Nah, politik nih. Money politik tentu kita tidak bisa menghilangkan sejauh ini ya. Karena justru dengan berkembangnya teknologi informasi itu semakin berkembang. Ada e-money, ada Shopee Nah. Pay, OVO, token listrik dan lain sebagainya. Bervariasi memang, problemnya. ya. Nah, tantangan di lapangan adalah bukan hanya alat kerja pengawasan terkait dengan politik uang yang digital, yang selain tunai, tapi juga keterpenuhan dari laporan masyarakat. Nah, ada beberapa laporan terkait dengan politik uang yang kita tidak bisa tindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur syarat formil dan syarat material. Alat buktinya, bukti dukungnya dan lain sebagainya. Tapi Bawaslu sudah pernah loh di cross check ya, Ya. di Google itu pernah kita sampai politik uang itu pidana 3 tahun penjara. Dipidana berarti itu yang Yang kita tindak lanjuti. yang menerima atau yang Jadi itu problemnya adalah masyarakat merekam aktivitas bagi-bagi uang, ya. dan itu oleh salah satu oknum perangkat yang seharusnya memang tidak boleh secara publik, itu keberpihakannya itu pada salah satu paslon begitu. Dan itu akhirnya viral dan kita tindak lanjuti. Kita sinkronisasi dengan hasil pengawasan teman-teman pengawas, kemudian dari hasil laporan masyarakat begitu. Sehingga kita bahas di Gakumdu. Jadi di Bawaslu itu kita membahas terkait dengan pidana pemilu dan lain sebagainya, itu ada sentra penegakan hukum terpadu yang itu terdiri dari kejaksaan, kepolisian dan Bawaslu, sehingga kita lebih mengkaji itu termasuk pelanggaran di pasal apa, kemudian itu dilanjutkan dengan kajian atau klarifikasi dan lain sebagainya, penelusuran terutama, sehingga itu perlu kita tindak lanjuti. Nah, bagaimana mencegah politik uang sendiri? Iya. Harus dibangun pemahaman masyarakat bahwa di pemilihan serentak pemberi dan penerima itu bisa sama-sama dikenakan sanksi. Jadi politik uang itu di pasal 73 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ya. Jadi jika ada selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, relawan atau pihak lain yang juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk yang pertama mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih. Karena itu terjadi. Misalkan ada golongan-golongan tertentu yang dia rela mengeluarkan uang untuk menghilangkan hak pilih karena dia merasa sistem negara kita tidak cocok ada pemilu. Oke, ada yang berikan gitu ya. Ada yang begitu. Kemudian menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Dan juga ada ketentuan sanksi politik uang pada pemilihan serentak. Jadi pasal 73 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Nah, itu pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi pemberi dan penerima juga bisa sama-sama dikenakan sanksi. Tuh, sama-sama dikenakan sanksi ya. Jadi nggak melulu yang cuma yang ngasih Betul. gitu, yang nerima gitu. Betul. Meskipun nerimanya juga sebenarnya antara lapang dada gitu. Sebenarnya kalau pasti nerima kan pasti seneng-seneng aja gitu. Nah, dikasih duit. Betul, biasa jadi kan. Cuma- mencegah itu bagaimana kita juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan politik uang dan kesadaran masyarakat yang perlu dibangun tentang politik uang, bahwa masyarakat itu kan masih sangat menerima secara frontal gitu ya. Berani berapa untuk bisa aku memilih kamu, bukan terkait dengan visi misi dari paslonnya. Kemudian bukan mengkalkulasi misalkan nih 100.000 dibagi 5 tahun jabatan itu berapa rupiah, kan begitu. Perharinya cuma dapat berapa loh biasanya. Betul. Itu cuma duit Kemudian berapa terkait dengan dibagi. ya pesta demokrasi ini ya, yang seharusnya juga digunakan untuk tidak hanya kita menggunakan hak pilih di TPS, tapi kita betul-betul memahami bahwa ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang nanti kita akan rasakan bersama. Kemudian terkait dengan pendidikan, fasilitas publik, ini pro perempuan dan anak atau tidak dan lain sebagainya. Seharusnya masyarakat tuh dalam tataran memberikan kesadaran untuk lingkungan sekitar dan dirinya sendiri untuk betul-betul melihat track record calon pemimpin yang nanti akan dipilih dan itu sesuai atau tidak untuk program-programnya untuk perkembangan Kabupaten Jember yang lebih baik, seperti itu. Nah, itu dia. Masih
ada banyak pertanyaan sebenarnya Boleh, sih ya. Tapi kayaknya kita silakan. kudu break dulu nih. Sambil mengumpulkan pertanyaan juga yang masih mau bertanya masih buka kesempatan juga malam hari ini. Jadi terkait malam hari ini keresahan-keresahan atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi tadi terkait beberapa statement yang udah disampaikan oleh Mbak Win juga, boleh silakan aja. Pastinya kita tunggu nanti silakan bisa di jalur WhatsApp-nya kalau di Soka Radio di 0811 353 1021 atau juga di langsung aja chat di ini ya TikTok live Soka Radio malam hari ini. Di sini kita berdiri mengawal demokrasi bersama Bawaslu jaga pilkada kita. Jember semakin maju, suara kita berharga. Jember yang kita cinta, damai dalam pilkada. Setiap suara adalah harapan masa depan cerah. Dengan jujur dan adil kita pastikan keamanan. Bawaslu kawal keamanan. Jember semakin maju, suara kita berharga. Jember yang kita cinta, damai dalam pilkada. Takkan kita biarkan kecurangan merajalela. Bersama kita jaga demokrasi pilkada. Jember semakin maju, suara kita berharga. Jember yang kita cinta, damai dalam pilkada. Dengan tekad yang kuat, Bawaslu kita andalkan. Pilkada yang bersih untuk Jember semakin maju. Dan kembali lagi kita yang ngobrol-ngobrol nih masih di Potwaslu dan malam hari ini juga masih bersama Vira dan juga ada Mbak Wiwin Riza Kurnia. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga malam hari ini ada yang bertanya juga. Selamat malam Kakak Bawaslu Jember. Kakak ya Kakak, Mbak terima Bina. kasih. Berarti saya Iya. awet muda. Terima kasih ya. Ini katanya mau tanya kalau semisal nih kita sebagai warga nih menemukan pelanggaran kampanye gini, kami ini harus melaporkan kemana? Apa ada call centernya gitu? Terus juga apakah setiap laporan kita tuh bisa tahu progres penindakannya sampai mana gitu? Ini dari Tanto di Kencong. Wah, selamat malam untuk Mas Tanto ya di Kencong. Gimana nih Mbak Win? Kalau misalnya warga menemukan pelanggaran kampanye gitu, lapornya kemana gitu? Langsung ke Oke. kantor Bawaslu gitu datang atau bisa via apa? Oke. Boleh langsung dijawab? Boleh silakan. Jadi silakan laporkan adanya dugaan pelanggaran yang itu terjadi apalagi sekarang masanya kampanye. Itu kita punya 31 kecamatan seluruh Kabupaten Jember ada Panwascam dan ada Sekretariat Panwascam. Kalau bisa cek di media sosial Bawaslu mungkin bisa di-follow dulu ya Mas. Mas siapa tadi? Ada Mas Tanto di Mas Kencong. Tanto. Itu kami memang berkomitmen terkait dengan keterbukaan informasi publik. Jadi seluruh sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember sampai di jajaran kecamatan kami minta untuk ada optimalisasi media sosial sehingga itu bisa menerima informasi awal daripada masyarakat, kemudian juga bisa terbuka mulai dari alamat sekretariatnya sehingga jika terjadi dugaan pelanggaran itu bisa langsung datang laporkan ke Bawaslu, boleh juga ke kantor Bawaslu Kabupaten Jember. Oke. Begitu. Kemudian terkait dengan informasi awal itu tadi, itu juga bisa langsung disampaikan ke Bawaslu. Nah, dugaan pelanggaran kampanye itu kan banyak sekali ya. Iya. Kita juga sekarang itu lagi melakukan pengawasan cyber.
Jadi Oke. seluruh akun-akun media sosial dari jajaran Hmm. ASN, TNI, Polri, dan Kepala Desa se-Kabupaten Jember, teman-teman melakukan pengawasan cyber setiap hari selama masa kampanye sampai di masa tenang. Jadi ya, jadi boleh juga masyarakat ikut mengawasi, karena kan biasanya masyarakat memfollow tokoh-tokoh di wilayahnya masing-masing. Nah itu dia betul. Nah, itu kami juga ada terkait dengan pengawasan cyber dan itu boleh juga dilaporkan. Nah, bagaimana tindakan Bawaslu? Apakah Bawaslu bisa sampai men-take down dan lain sebagainya? Gimana tuh? Jadi Bawaslu itu ada gugus tugasnya. Bawaslu dengan KPID, dengan Kemkominfo, dengan Dewan Pers dan lain sebagainya untuk mengetahui collect data atau bahkan yang sudah dilaporkan oleh Bawaslu kabupaten kota, dan itu bisa dilaporkan ditindaklanjuti di tingkat Bawaslu RI seperti itu. Oke. Nah, tapi jika itu terjadi, misalkan nih ada deklarasi pejabat publik yang mestinya itu dia tampak netral, kemudian ada mendeklarasikan diri terkait dengan keberpihakan, bisa langsung melaporkan kepada kami dan kami tindak lanjuti itu, dan kami nanti akan bentuk tim penelusuran begitu. Setelah itu baru kita bawa, misalkan ada unsur-unsur pidana pemilu dan lain sebagainya, kita bawa ke Gakumdu. Nah, masyarakat bisa update sejauh mana report itu atau bahkan pelanggaran-pelanggaran itu sudah kita tidak lanjuti atau belum. Jadi kita itu di Perbawaslu itu wajib menempelkan itu di papan pengumuman Bawaslu. Dan biasanya terkait dengan media, kita itu rutin mengadakan media gathering, rilis, kemudian juga dengan teman-teman media kita ada agenda bersama, sehingga percepatan informasi itu selalu terus-menerus update. Ini pelanggaran ini sampai di mana nih? Pelanggaran ini sampai di mana? Cuman biasanya yang viral itu pada saat terjadi dugaan pelanggarannya. Tapi penyelesaian case-nya itu tidak se-viral masalahnya, ya nggak? Ketika udah muncul viral Ya udah, gitu ya udah. Akhirnya itu jadi ya semacam jadi konsumsi publik aja, dan masyarakat kita ternyata suka yang begitu daripada penyelesaiannya. Iya. Sehingga penyelesaiannya itu tidak seviral permasalahannya. Nah, itu yang jadi permasalahan. Padahal untuk percepatan informasi dan lain sebagainya kita udah maksimalkan. Makanya kemarin Bawaslu Kabupaten Jember terkait dengan kehumasan itu dapat penghargaan terbaik tingkat kabupaten kota se-Indonesia. Untuk pemilu yang kemarin. Untuk pemilu yang kemarin. Ya, karena inovasi kita lakukan terus-menerus seperti itu. Oke. Nah, terkait juga dengan itu, tadi kan kita udah bahas juga tentang ini ya, gimana tentang internet juga, konten di internet. Terus ini ada yang tanya tentang seperti apa sih pengaruh teknologi terhadap keamanan pemilu di era digital. Jadi keamanan pemilunya nih. Ya, Ada sangat ini nggak berpengaruh sih? ya, karena sekarang tantangan kita itu bukan hanya di pemberitaan, tapi juga AI. Oke, Nah, iya benar Bang. Jadi masyarakat itu baiknya supaya kita bisa meningkatkan literasi bersama, bagaimana kita menerima informasi itu disaring dulu sebelum sharing. Oke. Terlihat ya ciri-ciri hoax itu bagaimana, judulnya provokatif, kemudian sumbernya tidak jelas dan lain sebagainya. Itu masyarakat harus memahami itu. Dan sekarang sudah banyak link-link cek fakta yang kalau kita mau kita bisa pakai chatbox untuk memastikan itu hoax atau bukan. Nah, untuk masyarakat yang paham akan itu sebaiknya membantu kami untuk bisa meluruskan informasi-informasi tersebut. Kemudian yang jadi tantangan juga AI. Ada percakapan-percakapan atau bahkan sambutan dari tokoh publik yang itu diedit, sehingga memang tantangan kita itu di instrumen cek fakta tersebut. Kalau foto kita bisa lihat dari metafoto gitu kan, forensik digital dan lain sebagainya. Nah, kalau video ini tantangan kita, AI ini tantangan kita, karena masih keterbatasan instrumen untuk memastikan ini betul-betul videonya tidak hoax atau bukan. Nah, di situ tantangan kita yang kaitannya dengan pemilu, keamanan pemilu, karena animo masyarakat kan ada fanatisme tersendiri terhadap pasangan calon, sehingga yang sifatnya politisasi sara, menyerang pribadi itu justru masyarakat kita suka gitu. Yang itu seharusnya kita bisa menekan itu, memberikan pemahaman bahwa ini pesta demokrasi yang kita harus menggunakan etika. Kesehatan itu tidak hanya kesehatan mental, tapi kesehatan digital. Kesehatan digital. Jadi
kalau dulu kan mulutmu harimaumu ya. Heeh. Kalau sekarang tuh kan jarimu itu Iya, harimaumu kan ketikannya begitu ya. harimaumu, Makanya Indonesia bahaya jadi Mbak. netizen, ada Heeh. penelitian yang netizen tidak yang paling tidak sopan se Asia Tenggara. Nah, kita Adalah mau mempertahankan prestasi itu atau tidak. Nah, kalau misalkan kita tidak mau mempertahankan, otomatis kita harus produktif. Tidak hanya jadi konsumen, tapi ya. memproduksi konten-konten yang positif yang bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa bermanfaat buat sekitar kita dan meningkatkan literasi masyarakat dengan cara yang lebih bisa masuk dari cara apapun seperti ini podcast. Ya, Itu Pak ya betul. Bawaslu juga. Kemudian ada Bawaslu Jember News yang kita update informasi terkait dengan pengawasan Bawaslu, kemudian juga dari konten-konten flyer dan lain sebagainya seperti itu. Oke, tapi memang kalau sekarang ya zaman AI di mana Vira bahkan sempat nemuin beberapa banyak video-video yang istilahnya itu dengan bantuan AI wajahnya mungkin kita bisa pakai tokoh siapapun ketika mengeluarkan suara. Mungkin kalau foto atau gambar kayak tadi Mbak Win bilang oke masih bisa di ini. Tapi video sekarang jadi bisa kayak ngomong sesuai dengan Iya, betul. kata-kata yang rasanya kalau orang yang nggak terlalu kenal dengan teknologi atau nggak kenal mana bedanya yang asli dan Betul. palsu gitu kan pasti Gampang termakan. terpancing. Bahkan Iya. ada foto yang bisa bergerak begitu kan sekarang kan. Iya, Nah, betul. apalagi bergeraknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang sudah ada, dalam artian fakta di balik foto itu. Nah, AI itu macam-macam kan sekarang. Nah, justru masyarakat harus semakin cerdas melihat dan menggali informasi. Seperti itu. Oke. Tapi kan seperti tadi juga Mbak Win bilang tentang partisipasi masyarakat nih Iya. ya, terutama mungkin sobat Bawaslu ada yang ketika ingin melaporkan bagaimanakah harus bersikap dahulu, misalnya pasti kan ketika kita ingin melakukan sesuatu harus bukti, minimal itu buktinya harus semacam apa sih gitu untuk bisa mencukupi gitu ketika ingin melaporkan suatu tindak kecurangan dan segala macamnya itu. Ya, jadi terkait dengan pelapor dan terlapor, kemudian data-data terkait alat bukti itu kebanyakan yang tidak bisa kita tindak lanjuti adalah yang tidak sesuai dengan peristiwa. Oke, gimana tuh? Sehingga sepotong-sepotong, sehingga kita mengklarifikasi pihak-pihak terkait untuk bisa memastikan bahwa itu terjadi dugaan pelanggaran atau tidak. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang ingin dilaporkan kepada Bawaslu, keterpenuhan unsur itu menjadi hal yang seharusnya dilengkapi secara administrasi, kemudian juga secara alat bukti. Tidak hanya hal-hal terkait, tapi peristiwanya itu harus secara lengkap bisa didokumentasikan dan tergambar di sana, tidak sepotong-sepotong. Nah, kalau yang sepotong-potong itu kita yang susah untuk mengidentifikasi. Seperti itu. Oke ya, jadi seperti itu. Mungkin dari Sokais yang juga tadi bertanya ya tentang bagaimana di era sekarang juga bagaimana kalau misalnya ingin ikut berpartisipasi juga mensukseskan pemilu ya bersama dengan Bawaslu nih. Maksudnya karena tugas berat gitu harus bisa bersama-sama juga dengan masyarakat ya Mbak Win ya Iya. untuk bisa ikut serta mensukseskan juga. Dan kita akan balik lagi nanti tapi meskipun di segmen terakhir tapi nggak apa-apa, nanti akan pastinya yang masih penasaran seperti apa juga kalau misalnya ingin bisa mensukseskan pemilu juga yang nanti akan diselenggarakan di bulan November ya, Iya. tanggal 27 November. Nah, makanya jangan kemana-mana deh. Pilkada Jember telah tiba, waktunya kita berjaga, cegah pelanggaran demi demokrasi yang aman. Tiap langkah kita pastikan, tiada ruang untuk kesalahan. Bersiap kawal demi pilkada damai. Bersama Bawaslu, ayo kita kawal. Jaga suara rakyat demi pilkada damai. Jaga, awasi, jangan biarkan curang terjadi. Jaga, awasi, pilkada bersih yang kita nanti. Pilkada Jember telah tiba, waktunya kita berjaga, cegah pelanggaran demi demokrasi yang aman. Tiap langkah kita pastikan, tiada ruang untuk kesalahan. Bersiap
Dan kembali lagi di Potwaslu, podcast Wawasan Milu dalam pojok pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember bersama Soka Radio. Bersua, berbagi kisah, bertukar informasi bersama ikut mengawasi. Nah Mbak Win nih, kalau sekarang ini kalau misalnya dari ini ya Sobat Bawaslu, ya Sobat Bawaslu atau mungkin Sokais nih, ketika sekarang di masa-masa kampanye nih gitu, ada larangan-larangan apa sih yang patut diketahui gitu. Jadi ketika mengetahui itu mungkin ada yang bisa melaporkan gitu atau Ya. gimana nih? Oke, jadi kampanye itu kan erat kaitannya dengan alat peraga kampanye, kemudian juga terkait dengan hal bahan kampanye dan lain sebagainya. Jadi memang ada larangan untuk pemasangan alat peraga kampanye. Jadi mulai dari di tempat ibadah, kemudian di rumah sakit, tempat pendidikan, kemudian gedung pemerintahan, bahkan fasilitas pemerintahan dan fasilitas lainnya itu dapat mengganggu ketertiban umum, itu tidak boleh ada alat peraga kampanye di sana. Itu Oke. entah masuk di pagar, kemudian di halaman atau bahkan tembok dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Nggak boleh. Kemudian larangan-larangan yang lain yang itu keterlibatan anak contohnya. Jadi anak itu tidak boleh, apalagi di bawah umur, dilibatkan dalam kampanye. Kemudian juga ada pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, Iya. pejabat publik, mulai dari aparatur sipil negara, anggota kepolisian, kemudian anggota TNI, kepala desa, Iya. kemudian perangkat desa dan lain sebagainya, itu tidak boleh ada di kampanye. Dan tidak boleh memuat unsur-unsur sara, mengancam, menganjurkan menggunakan fasilitas negara dan lain sebagainya, merusak, menghilangkan alat peraga kampanye, menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan atau kendaraan di jalan raya, dan melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jember. Jadi banyak sekali ya terkait dengan yang itu menyenggol etika, norma-norma, mempersoalkan dasar negara, menghina seseorang, melakukan kampanye, menghasut, memfitnah, mengadu domba, melakukan kekerasan dan mengganggu keamanan dan ketertiban, itu termasuk larangan-larangan dalam kampanye. Jadi masyarakat yang tahu jika ada tim sukses atau bahkan paslon yang melakukan itu bisa silakan laporkan kepada Bawaslu. Nah itu dia larangan-larangan terutama juga melibatkan anak tidak boleh ya. Jadi kalau Tidak misalnya boleh. apalagi menggunakan fasilitas-fasilitas seperti yang tadi Mbak Win bilang, terutama kayak tempat ibadah atau mungkin sekolah ya. Terus juga jadi kalau misalnya mungkin dari sahabat Bawaslu dan juga Sokais nih ada yang melihat hal-hal tersebut, nah jangan segan ya untuk melaporkan karena juga untuk kepentingan bersama tentunya, untuk juga nantinya pilkada ini juga berjalan dengan semestinya. Nah mungkin sebagai penutup Mbak Win yang ingin disampaikan juga supaya masyarakat nih terutama bisa aware ya, terutama untuk supaya pemilunya ini berjalan dengan sukses gitu. Iya. Jadi Bawaslu sebetulnya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk berinovasi, meningkatkan partisipasi masyarakat Iya. dalam menggunakan hak pilih atau bahkan juga dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat. Iya. Jadi sosialisasi yang kita lakukan berusaha menyentuh masyarakat sampai ke tataran grassroots. Kami melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif itu di 7 dapil dengan pendekatan yang berbeda. Mulai dari dapil-dapil kota sampai di dapil-dapil yang arah timur barat. Kemudian ada yang dengan pendekatan kebudayaan, dengan pagelaran wayang, yang itu dengan bahasa rakyat, supaya masyarakat tertarik dulu apa sih terkait dengan pelanggaran pemilu dan lain sebagainya, yang itu disampaikan dengan kebudayaan, dengan pendekatan kebudayaan. Kemudian ada reok, kemudian ada e-sport yang menyentuh pemilih pemula gitu ya. Kemudian juga dan pemilih milenial dan Gen Z. Ada juga yang nanti akan kita selenggarakan yakni senam cegah awas tindak. Kita menggandeng seluruh lapisan masyarakat, organisasi perempuan, kemudaan, dan organisasi masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang lain. Kemudian juga doa bersama untuk pilkada damai, dan pendekatan lain dengan sosialisasi jalan sehat, itu yang dapil. Kalau untuk yang di tataran kecamatan, kita bikin sosialisasi netralitas ASN, TNI Polri, dan kepala desa se-Kabupaten Jember, dan itu serentak. Untuk sosialisasi yang terdekat juga kita adakan 2 kali. Jadi Panwasca mengadakan sosialisasi itu bergantian untuk segmentasinya organisasi masyarakat dan kepemudaan, kemudian kelompok rentan, ya disabilitas, ya lansia, kemudian organisasi perempuan dan lain sebagainya. Dan kita juga mengadakan yang namanya Santri Fest dan juga pelajar, yang untuk pelajar.
Ya. itu untuk pemilih pemula sekaligus yang belum melakukan rekaman EKTP. Karena di tanggal 27 November itu kan Ya. ada yang baru berusia 17 tahun. Nah, itu Sehingga dia. di Spenduk Capil juga tidak libur menerima untuk masyarakat atau bahkan pemilih pemula itu yang mau melakukan perekaman EKTP dan akhirnya menggunakan hak Bisa pilih di tanggal menggunakannya. 27 November. Jadi sosialisasi kita juga sudah kita maksimalkan dengan ojek online, pegiat desa, kemudian organisasi mahasiswa gitu ya, dengan PKH dan lain sebagainya. Nah, dari masyarakat semoga juga turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan kami. Di lain sisi ada namanya pendidikan pengawas partisipatif yang itu dari perwakilan seluruh organisasi yang ada. Tapi tidak semuanya, cuman yang representatif. Yang itu nanti jadi kader-kader kita untuk ada forum warga pengawasan partisipatif dan kampung anti politik uang yang bisa membantu kami sebagai kepanjangan tangan Bawaslu melakukan edukasi seputar kepemiluan dan juga kerawanan-kerawanan pemilihan serentak. Jadi harapannya selain masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi tersebut, masyarakat juga dengan sepenuh hati bersinergi dengan Bawaslu untuk bisa melaporkan jika adanya dugaan pelanggaran pada saat pemilihan serentak, karena sejatinya semua itu tidak akan berjalan maksimal kalau tidak ada kerjasama yang baik antara stakeholder, organisasi masyarakat dan juga masyarakat itu sendiri. Jadi itu yang menjadi pesan kami kepada masyarakat bahwa pemilu itu bukan ajang untuk perpecahan, tapi ini merupakan pesta demokrasi yang harus kita jalankan dan kita juga mengedepankan amanat undang-undang sehingga menciptakan dan juga mewujudkan pemilu yang berintegritas itu menjadi tanggung jawab semua pihak. Itu dia ya. Jadi tanggung jawab semua pihak. Jadi untuk masyarakat terutama yang dengarkan nih masyarakat Jember, terutama sahabat Bawaslu juga Sokais nih terutama seperti yang sudah diusahakan oleh Bawaslu sedemikian rupa berinovasi untuk bagaimana supaya masyarakat juga memperoleh informasi yang juga pastinya bisa dipercaya, terutama juga bagaimana bisa menjadi tempat ya untuk masyarakat itu bisa mencurahkan keluh kesahnya itu tadi, dan juga segala informasi yang tadi sudah kita obrolin ya, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sampaikan dan juga dijawab langsung oleh Mbak Wiwin Riza Kurnia. Semoga bisa menjadi istilahnya bekal untuk nanti akhirnya di tanggal 27 November ya, betul ya, untuk hari coblosan nantinya bisa menggunakan hak suaranya masing-masing. Pastinya yang penting damai. Tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan pokoknya, dan juga pastinya gak kerasa udah di akhir acara aja nih di Potwaslu untuk malam hari ini. Pastinya semoga sukses terus Terima kasih menjalankan Soka tugas-tugasnya. Radio. Terima kasih untuk Vira. Mbak Wiwin dan juga teman-teman di Bawaslu ya. Pastinya juga selalu diberi kesehatan karena tugas berat. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga juga dilancarkan. Dan pastinya juga untuk sahabat Bawaslu, terima kasih banyak untuk Sokais juga yang malam hari ini mendengarkan di 102,1 FM Soka Radio Lebih Jernih. Dan Vira Mia harus pamit, dan juga pastinya ya untuk Potwaslu, podcast pengawasan pemilu dalam pojok pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember bersama Soka Radio pamit undur diri, bersua berbagi kisah, bertukar informasi bersama ikut mengawasi.